Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Alhamdulillah senang sekali saya Zizi Syahab bisa hadir menemani Anda dalam kajian hati. Masya Allah, dan hari ini kita sudah ada di Masjid Nur Setiasih Tambun Bekasi. Luar biasa, megah sekali, Masya Allah, senang sekali saya bisa hadir di sini. Dan hari ini tema kita adalah saat hati penuh keluh, hanya kepada Allah tempat untuk berlabuh. Langsung saja kita kasih kesempatan untuk AA memberikan kajian untuk kita semua. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap manusia itu pernah mengeluh dalam hidupnya. Setiap manusia memang diciptakan oleh Allah dengan keluh kesah yang ada pada dirinya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesungguhnya manusia diciptakan dengan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Pertanyaannya, ketika hati mengeluh, kemanakah tempat berlabuh? Jawabannya, tentulah hati ini harus dikembalikan kepada sang pemilik hati. Kepada dia yang menggenggam hati dan kepada dia yang membolak-balik hati. Siapa dia? Allah. Maka tidak ada yang salah ketika kita mengeluh. Tidak ada yang salah kalau kita gelisah. Yang salah saat kita mengeluh dan gelisah, kita lupa kepada Allah, malah sibuk mencari selain Allah. Mohon maaf, Bunda sayang, kalau Bunda lagi ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Ini yang salah. Betul? Kalau saat kita ditimpa masalah, makin dekat dengan Allah, baik itu jawabannya. Kalau kita disakiti sama seseorang, dan saat hati ini sakit, kita mencari jalan untuk makin dekat dengan Allah, maka disitulah kita menemukan kebaikan dan kebahagiaan. Maka nanti ada 5 obat hati yang bisa kita hadirkan saat hati sedang bertemu dengan keluhan dan kegelisahan. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kalau hati lagi capek, kalau hati lagi gelisah, Quran jawabannya. Dan ingat, Quran itu adalah teman, sahabat. Quran itu jawaban dari setiap masalah. Quran itu obat dari setiap penyakit. Yang kedua, dirikan sholat malam, sholat tahajud. Orang yang sering menunaikan tahajud, tenang hatinya. Kenapa? Karena disitulah waktu terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbanyaklah berpuasa. Puasa itu menahan hawa nafsu. Puasa itu menahan diri. Kalau ada orang yang nyakitin, nafsu maunya ngebalas, betul? Tapi dengan puasa ditahan agar kita bisa menjaga hati untuk tidak membalas orang yang menyakiti. Yang keempat, perbanyak zikir. Zikir itu sumber ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah,
Hanya dengan menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, hati menjadi tenang. Dan yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Berteman dengan siapa menentukan kualitas hati yang kita hadirkan. Maka bunda, pemirsa Trans TV, ini hati bukan benda mati yang bisa diinjak dan disakiti berkali-kali. Ini hati bukan tempat menari yang bisa berganti kapan saja. Belajarlah menata hati, belajarlah mengendalikan hati. Dan saat hati ini mengeluh dan gelisah, cukuplah Allah tempat berpulang terbaik. Karena hanya Allah yang tidak akan pernah menyakiti hati kita. Ada satu zikir yang bisa bunda amalkan agar kita bisa menemukan ketenangan hati. Zikirnya adalah hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan setiap hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Selanjutnya siapa yang mau tanya di sini, Bun? Kita kasih kesempatan untuk Mbak Tasya Oktaf yang sudah hadir di sini untuk bercerita sama kita semua dan bertanya langsung sama Ustadz. Silahkan. Ustadz, perkenalkan nama saya Tasya Oktaf. Umur saya 25 tahun. Ustadz, saya broken home dari lahir. Tanpa pendampingan sosok ayah. Itu yang biasanya membuat orang takut untuk menikah. Justru saya sangat semangat dan ingin menikah. Karena saya ingin menciptakan keluarga cemara itu, Ustadz. Dan alhamdulillahnya saya sudah menikah 5 tahun. Dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama saya usianya 5 tahun. Anak kedua usianya 3 tahun. Tapi Ustadz, tidak cukup sampai di broken home saja. Allah benar-benar menguji saya lewat anak laki-laki saya. Dengan bisa dibilang anak saya spesial. Anak saya pada saat berumur 3 bulan kejang. Hingga saat ini harus minum obat rutin. Anak saya masih berusaha terapi untuk berjalan, berbicara. Dan saya sangat menyayanginya, Ustadz. Namun Ustadz, saya merasa kenapa cobaannya yang seperti ini. Saya sering Ustadz menyalahkan diri saya sendiri bahwa apakah saya bukan ibu yang baik. Tapi kenapa Allah pilih saya, Ustadz? Dulu Ustadz, saya mau cerita juga bahwa saya seorang public figure di media sosial. Saya main media sosial. Jadi ada juga yang berkomentar seperti itu karma saya, itu karena ulah saya sendiri. Bahkan Ustadz, tentang postingan anak saya saja saya masih dikomentarin. Baik, izin. Jadi anak yang pertama itu sakitnya? Epilepsi. Mungkin ketika kambuh, badannya bisa demam dan kejang, tidak sadarkan diri ya Ustadz. Matanya ke atas, ya badannya kaku. Dan izin yang ingin saya tanyakan Ustadz. Dahulu saya memang sering posting kedua anak saya. Ya selayaknya orang tua ingin membagikan momen dan kenangan. Namun makin lama saya jarang memposting anak pertama saya. Tapi saya tetap memposting anak kedua saya. Tapi itu bukan karena saya pilih kasih atau tidak sayang Ustadz. Saya hanya menjaga dia dari ain dan saya tidak ingin itu menjadi sebuah konten atau tontonan untuk orang-orang. Karena saya tahu
tidak semua orang suka. Dan yang ingin saya tanyakan Ustadz, untuk perihal Ain itu bagaimana? Dan yang kedua, karena saya sering menyalahkan diri saya sendiri, saya merasa belum bisa jadi ibu yang baik. Bagaimana Ustadz untuk menyetop diri ini untuk menyalahkan diri sendiri berlebihan? Karena saya selalu merasa saya belum pantas mungkin menjadi ibu dari anak saya. Punten aku tanya ya, tapi untuk suami dan keluarga terdekat tetap support kan ya? Tetap menguatkan, tetap menyayangi anak. Alhamdulillah tetap semuanya, termasuk mertua saya, suami saya. Kita semua support dan masih terapi untuk anak saya. Cuman ya itu tadi Teh, karena saya main sosial media, jadi ya saya tidak bisa menutup mata bahwa ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Dan saya orangnya sangat pemikir. Jadi ada komentar sedikit saya suka pikirin banget sampai ke dalam hati gitu. Di off komen aja, di filter komennya diajarin ya, di off komen. Punten aku tanya lagi ya, kalau misalnya si kakak, anak yang pertama udah ngerti diajak ngomong, apa yang mau Tasya sampein ke si kakak? Bara, Mami cuma mau bilang, Mami sangat amat tidak menyesal melahirkan kamu. Mami justru senang karena adanya kamu di dunia ini. Mami bisa menjadi seorang ibu. Semoga Bara cepat bisa jalan ya nak, cepat bisa bicara. Mami yakin setiap ujian pasti akan ada jalan keluarnya dan Bara akan bisa sembuh. Bunda, saya memahami bahwa bagi orang tua, ketika anak itu sakit adalah ujian yang sangat berat. Bahkan tidak sedikit kita sering bilang, daripada anak kita yang sakit, lebih baik kita orang tuanya yang sakit. Betul? Tapi jangan pernah menyalahkan ketentuan yang Allah hadirkan. Rasa sakit yang menimpa anak kita ada dua tujuan yang Allah hadirkan untuk orang tuanya. Yang pertama adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Maka saat anak kita sakit, bab pertama untuk bisa kita selami adalah muhasabah diri. Ada dosa apa yang pernah aku lakukan? Dosa yang mana yang pernah aku kerjakan sehingga hari ini aku diuji dengan keadaan anakku yang diizinkan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Kak Tasya bertanya, "Aa, kalau terkait dengan Ain, apakah mungkin penyakit yang datang kepada anakku itu bersumber dari Ain?" Boleh jadi. Kapan Ainnya? Mungkin sebelum ini. Maklum, mohon maaf, beliau sebelum ini seorang selebgram, public figure, sering dilihat sama orang. Mungkin tidak sedikit yang iri sama beliau. Betul apa betul? Boleh jadi ada. Tapi percayalah, dosa kita banyak. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Maka hati-hati dengan penyakit Ain.
penyakit ain itu nyata, benar. Dan penyakit ain itu disebabkan karena pandangan mata seseorang yang iri dengki kepada kita. Apa pelajarannya? Satu, tidak semua nikmat harus kita tunjukkan kepada orang lain. Dua, belajar untuk melibatkan Allah dari setiap nikmat yang Allah berikan. Maka kalau bunda mau posting, sertakan kalimat Allah. Biasanya kalimatnya Masya Allah, Tabarakallah. Biar orang yang melihat nikmat kita, bukan liatin kita, tapi lihat siapa? Allah. Bukan ingat sama kita, tapi ingat sama siapa? Allah. Maka kata Nabi di antara nasihatnya, percepatlah dikabulkannya hajatmu dengan tidak mudah menceritakan kepada orang lain. Karena kita tidak tahu dari mata orang itu ada yang benci kepada kita. Maka kadang kita perlu merahasiakan amal. Kadang kita perlu menyembunyikan kebaikan. Agar apa? Agar tidak semua hal perlu kita tunjukkan. Karena ain itu nyata dan boleh jadi berdampak untuk kehidupan kita. Maka selanjutnya hidup harus terus berjalan. Ayo belajar untuk melihat kebaikan Allah. Agar hati kita tidak punya ruang untuk mengingat ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya aku tuh sering mengeluh? Satu, lupa sama nikmat yang Allah berikan. Sehingga ruang hatinya lebih banyak diisi dengan keluhan terhadap ujian yang Allah titipkan. Kata Syah, salam untuk suami, salam untuk keluarga, salam untuk Bara juga. Semoga Allah melembutkan hati semua dan membimbing rumah tangga kalian untuk terus melihat nikmat Allah daripada mengeluh dengan ujian yang Allah titipkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gak kebayang. Gak terpikir sama sekali. Karena waktu itu nikah muda tujuannya menciptakan keluarga yang harmonis, yang utuh ya Kak. Karena kan background aku sebelumnya broken home gitu. Dari kecil, dari aku TK, aku gak ada sosok ayah yang mendampingi gitu. Jadi aku pengen nyiptain keluarga yang utuh, bahagia. Tapi ternyata Allah kasih lagi ujian ke aku lewat anak. Mau ucapin makasih buat suami aku, karena dengan kehadiran dia aku merasa punya sosok ayah, sosok kakak, dan dia juga ikut serta bantu ngerawat anak aku. Dia bukan suami yang nyalahin aku karena dia bisa punya anak seperti ini, dia nggak ada sama sekali nyalahin aku Kak. Jadi aku mau ngucapin makasih sama dia. Ya memang ternyata benar kalau ain itu nyata adanya juga. Mungkin aku harus lebih hati-hati lagi dalam bermain sosial media. Dan jangan terlalu banyak menunjukkan nikmat Allah. Lebih ke mensyukuri aja.